bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Selamat malam semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggraini. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin mengikuti pengayaan mata pelajaran biologi di sekolah saya. Materi yang sangat saya sukai di semester 2 yaitu sistem pernafasan. Karena menurut saya, sistem pernafasan merupakan hal yang sangat penting untuk tubuh kita semua, terutama untuk makhluk hidup ya. Nah, sistem pernafasan merupakan suatu tahapan vital dalam metabolisme tubuh kita. Teman-teman penasaran nggak kayak gimana sih lebih detailnya sistem pernafasan? Kita bahas lebih lanjut yuk. Setiap waktu kita bernafas menghirup udara segar. Udara segar masuk lewat hidung dan kemudian dihembuskan lewat hidung maupun mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Aku akan membahas lewat video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar sistem pernafasan. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, napas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari dalam tubuh. Sistem pernafasan manusia terdiri dari organ-organ pernafasan, yaitu rongga hidung, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung juga selalu lembab karena adanya lendir. Nah, di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan saraf-saraf lembut atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ hidung yang kedua yaitu faring. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernafasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Berikutnya, laring. Di dalam laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katu pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke kerongkongan. Sementara itu, pada waktu bernafas, epiglotis akan dibuka sehingga udara masuk ke laring dan tenggorokan. Di dalam epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki dibanding pada wanita. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dan panjang sekitar kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi menjadi 3 yaitu lapisan luar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea terdiri dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Yang belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus, sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri atas jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernafasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berupa sepasang, masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan susunan trakea, bedanya bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus.
Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Bronkus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernafasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari sel darah ke sel udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus merupakan kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak untuk memperluas pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara oksigen dan karbon dioksida. Dan bagian luar terdapat kapiler darah yang berfungsi untuk mempercepat proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernafasan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan bagian inti dari pernafasan manusia yang terletak di bagian dada rongga atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan, terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Nah, teman-teman, itulah semua organ pernafasan kita. Dapat dipahami ya, teman-teman? Kegiatan bernafas dilakukan dengan mengambil udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernafasan. Kegiatan mengambil udara dalam pernafasan disebut inspirasi, dan kegiatan mengeluarkan udara disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit, kita dapat melakukan ekspirasi dan inspirasi, yaitu 15-18 kali. Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernapasan. Otot-otot pernapasan meliputi otot antar tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif ini, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan aktif adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya adalah saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar tubuh lebih tinggi daripada di dalam rongga dada, udara pun masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada di luar tubuh, udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma. Mekanismenya sebagai berikut. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi sebaliknya, otot diafragma relaksasi, diafragma mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru. Sekarang teman-teman bisa membedakannya ya. Pada pernapasan berlangsung proses pertukaran gas melalui 2 tahapan, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pada pernapasan eksternal, karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sebaliknya, pada pernapasan internal, karbon dioksida masuk ke dalam darah dan oksigen akan berdifusi ke jaringan tubuh. Demikian video pembelajaran pembahasan tentang sistem pernafasan. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya. Bye-bye.
waste my time trying to feel. I used to think that I